Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan untuk menaklukkan Free Code Camp bersama-sama. Langsung aja kita buka websitenya freecodecamp.org. Kalau udah nanti akan seperti ini, langsung aja kita untuk melanjutkan klik Get Started. Kita masih berada di bagian yang pertama, yaitu New Responsive Web Design Certification. Nah, di video sebelumnya, kalau nggak salah ada 3 video sebelumnya, itu kita udah berhasil menyelesaikan ini. Yang pertama, kita membuat cat photo apps, yaitu pure HTML. Di situ ada 69 step yang udah kita selesaikan. Dan hari ini kita akan melanjutkan di step yang kedua, yaitu kita akan belajar basic CSS dengan membuat sebuah menu cafe. Langsung kita klik aja. Nanti akan ada 91 step atau 91 soal yang harus kita selesaikan. Kita start project. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini teman-teman. Seperti yang udah di preview. Jadi akan ada backgroundnya copy. Nah, ada menu-menu kopinya di sini, ada dessertnya dan harganya di sini. Cukup menarik hasilnya teman-teman. Kita akan belajar CSS dasar di sini. Oke, langsung aja start coding. Oke, kita udah di step pertama. As you learn in the Oke, katanya seperti yang udah dipelajari kemarin di Cat Photo Apps, itu adalah struktur basic yang kita butuhkan dalam membuat sebuah website. Nah, jadi di step ini kita disuruh membuat struktur HTML dasar. Oke, harusnya ini mudah. Copy biar nggak terlalu ribet. HTML language, bahasanya katanya Inggris. Lalu tutup lagi tag HTML-nya. Oke, harusnya seperti ini. Cek, berhasil. Lalu kita submit. Nah, ini hasilnya tadi. Belum muncul apa-apa. Kita lanjut ke step kedua. Add a head element with element. Oke, kita disuruh membuat head dan juga title. Dan titlenya itu cafe menu. Baik, kita buka head, title, cafe menu. Cek dan berhasil. Lalu submit. Oke, di step 3 katanya title itu adalah salah satu elemen yang informasinya nggak muncul di website kita. Tapi ini sangat berguna untuk search engine. Perintahnya di dalam head kita disuruh membuat meta dengan charsetnya UTF-8. Meta adalah elemen self closing. Oke, berarti di head kita enter. Kita bikin meta charset charset sama dengan UTF strip 8. Tutup dan kita cek berhasil, lalu kita submit teman-teman. Lalu step keempat, ada yang mau muncul. Ask me later. Oke. Step yang keempat, untuk mempersiapkan aktual konten, kita disuruh membuat tag body di bawah head. Di bawah head kita bikin body dan tutupnya body. Oke, cek, submit. Masih mudah ya teman-teman.
Step kelima, ini waktunya untuk menambahkan menu konten. Kita katanya disuruh menambahkan main di dalam body. Ini untuk menambahkan informasi pricing di dalam coffee dan dessert cafe menunya. Oke, coba kita bikin main, lalu tutup main. Apakah seperti ini maksudnya? Cek, lalu di submit lagi. Step yang keenam, nama dari kafenya adalah Camper Cafe. Tambahkan H1 elemen di dalam main element, lalu tambahkan nama kafenya. Oke, siap. H1 Camper Cafe. Lalu tutup. H1, salah terus. Cek. Oh, Camper Cafe. Apa yang salah? Oke, copy paste aja lah. Copy paste. Cek. Hai, 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 hai. Apa harus ada titiknya? Bukan. Apa yang salah kira-kira teman-teman? H1. Udah bener, elemen H1 begini. Apa? Jangan di spasi. Cek. Astagfirullahalazim. Spasi doang. Padahal kalau di VS Code itu nggak berpengaruh ya teman-teman. No problem, kita ikutin aja maunya free code game ini ya. Oke, kita ke step ketujuh. Oke, katanya di step ketujuh untuk memberitahu pengunjung bahwa cafe ini dimulai dari tahun 2020. Kita disuruh membuat elemen paragraf di bawah H1 dengan teksnya IS 2020. Siap. Paragraf. Oh, jangan spasi. IST nanti salah lagi. 2020. Tutup paragrafnya. Lalu cek submit. Semangat teman-teman. Ya, nggak boring lah. Step 8. Di step 8 katanya akan ada section menu, akan ada dua section menu, dan satu untuk coffee dan satu lagi untuk dessertnya. Katanya tambahkan section elemen within. Oke, kita bikin section elemen di dalam main. Section dan kita lihat submit kalau udah berhasil. Lalu kita disuruh membuat H2 elemen di dalam section dan berikan namanya coffee. Oke, H2 coffee. Coffee. Jangan dikasih spasi, nanti salah lagi teman-teman. Ingat-ingat, harus hati-hati penulisan di sini. Tuh kan, coffee, C-nya harus huruf besar. Jadi seperti pemrograman aja teman-teman. Huruf besar kecil spasi sangat berpengaruh di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nih, udah mulai kelihatan. Ada judulnya Camper Cafe IST 2020 dan Coffee. Di step 10 sampai sekarang katanya kamu memiliki penampilan yang terbatas di konten yang kita bikin. Kita akan memulai kontrol dengan membuat style. Oke, kita mulai masuk ke CSS nih teman-teman. Katanya kita harus membuat style di dalam head. Berarti kita bikin di sini aja. Di antara meta dan title kita bikin style seperti ini. Lalu tutupnya style. Kita cek. Benar ya teman-teman? Kita submit aja. Di step yang ke-11
Oke, kita disuruh membuat ini, elemen ini berada di tengah-tengah dengan menambahkan style, text align property dan center. Siap. Oh, kita select H1 text align, titik 2 center, dan jangan lupa titik koma. Kasih pada dosen. Nih, teman-teman udah di tengah ya. Berarti udah benar dan submit. Di step 12 katanya di step yang sebelumnya kamu menggunakan tipe selector H1 elemen, center H2 dan P elemen by adding new step. Oke, kita juga disuruh membuat si elemen paragraf dan H2-nya berada di tengah-tengah. Copy paste aja. Copy di bawahnya, paste. H1-nya ganti dengan H2. Lalu copy lagi, paste lagi, H2-nya ganti dengan P. Nah, seperti ini. Itu udah di tengah semua. Kita cek betul dan kita submit. Di step 13 katanya sekarang kamu mempunyai 3 tipe selektor dengan styling yang sama. Kamu dapat menambahkan grup untuk banyak elemen dengan membuat list selektor. Perintahnya kita disuruh menghapus 3 selektor yang udah kita buat tadi, dihapus. Oh my god, hapus. Capek-capek bikin. Replace them with selector. Karena tiga-tiganya suruh dihapus, tapi hapus 2 aja. Nah, lalu H1, H2, paragraf. Cek. Nah, oke, memang jadi lebih simpel. Tapi ya dari awal aja. Jadikan gak bolak-balik kerja. Oke, kita lanjut di step 14. Jangan banyak menggerutu karena stepnya masih panjang, ada 91. Oke, kita ke step 14. Kita baca dulu. Oke, kamu udah mempunyai 3 style elemen di CSS dengan style tag yang udah kita bikin di awal tadi, dan itu bekerja. Tapi nanti kedepannya akan banyak lagi styling-styling yang akan kita buat di website kita. Jadi katanya kita udah dibikinin style CSS baru. Oke, untuk bakal kita gunakan kedepannya. Oke, jadi kita udah dibikinin CSS-nya sendiri nih teman-teman. CSS di sini dan HTML-nya ada di sini. Ini HTML-nya dan ini CSS-nya. Oke, aktifin aja salah satu dulu. Oke, perintahnya mulailah dengan menulis kembali style. Oke, siap. Katanya kita disuruh menuliskan kembali CSS yang udah kita bikin di HTML tadi. Jadi copy paste aja. Copy mana? Oh, ini. Paste aja dan cek. Udah benar, lalu submit. Nah, di step 15 coba kita baca lagi. Sekarang kita mempunyai CSS di style.css. Lanjutkan dan remove style element dan semua konten, hapus aja semua ini. Style CSS yang di HTML-nya hapus aja. Hapus aja. Capek-capek bikin, hapus lagi. Submit. Karena kita hapus teman-teman, jadi ini kembali lagi ya. Kembali lagi ke sebelah kiri semua. Karena ini kita belum mengkoneksikan CSS-nya dengan HTML. Nah, ini di step 16. Nah, barulah kita disuruh mengkoneksikan CSS-nya. Nah, di step 16 kita akan mengkoneksikan HTML dan CSS kita. Kita bikin aja di bawah meta, yaitu kita tuliskan link
rel sama dengan style sheet, sorry, harus di dalam kutip, style sheet lalu href sama dengan kutip, kita tuliskan style.css, yaitu nama CSS kita, stylus, ada s-nya, stylus.css. Kita submit. Lalu kita ke step 17. Oke, di step 17 kita diminta untuk menambahkan meta viewport. Oke, kopas aja, copas. Katanya letakkan di dalam head. Baik, kita berarti di bawah meta yang pertama. Submit. Kalau di Sublime Text, Sublime Text. Kalau di Visual Studio Code sebenarnya kita udah dibuatin meta-metanya secara otomatis. Baik, step 18. Katanya teksnya udah berada di tengah lagi karena CSS file sudah bekerja. Tambahkan style lain untuk merubah background color menjadi coklat for the body element. Oke. Berarti kita harus seleksi body dan background color titik 2 brown. Oke. Oh, salah. You should set the background color. Udah. Oh, so BACK kurang K. Background color. Oke. Tipu. Si tukang tipu. Oke, di step 19, that brown background make it hard. Oke, kita disuruh mengganti warna backgroundnya jadi burly wood. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dari awal? Baiklah. Submit. Step 20. Div element use. Kita disuruh menambahkan div element di dalam body element. Katanya kita disuruh membuat div di dalam body dan pindahkan semua elemen ini ke dalam div tersebut. Oke, kita ikutin aja div dan div tutup. Kita pindahkan enter biar rapi dan cek betul dan enter. Submit. Oke teman-teman, kita mungkin sampai step 30 ya di video kali ini, biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, step 21. Oke, kita di step 21 katanya disuruh mengatur width dari div-nya dengan membuat div selector. Div width kalau misalnya yang width titik 2 300 pixel titik koma. Cek. Submit. Step ke-22. Comment CSS itu nanti seperti ini. Oke, katanya background colornya kita komentari biar nggak tampil. Cek. Submit. Kalau gitu mah nggak usah dikasih background kali ya. Ngapain sih? Oke, kita lanjut aja ke step 23. Sekarang gunakan div yang udah ada untuk merubah background colornya to wood. Oke. Berarti nah ini copy aja ke sini. Nah, submit.
Oh gitu maksudnya, biar backgroundnya diisi div-nya aja. Siap. Step 24. Sekarang mudah untuk melihat teksnya di tengah dari div. Oke, karena ini tadi 300 pixel, sekarang kita diganti menjadi 80%. Biar 80% dari lebar body. Submit. Next, step 25. Oke, kita suruh membuat margin left titik 2 auto, lalu margin right titik 2 auto, agar berada di tengah-tengah. Submit. Kita sekarang udah di step ke 26. So far you have been using, sebenarnya kita bisa menggunakan selector class. Contohnya seperti ini, nama kelas lalu CSS-nya apa. Katanya kita disuruh merubah div yang udah ada kelasnya menjadi menu. Oke. Ini jadi menu. Oke, tapi jadi nggak berjalan karena di HTML-nya belum dirubah. Nah, nah ini baru kita disuruh ngelubah nih. Kita disuruh menambahkan kelas. Kelas sama dengan menu. Submit. Nah, apa ini katanya di step 28? Karena produk yang kita jual adalah kopi, gunakan image coffee untuk backgroundnya, delete komen. Oke, komentarnya kita disuruh delete dan diganti dengan background image titik 2, copy aja URL-nya, paste titik koma, cek. Oke, URL cek. Astagfirullahaladzim, kurang kak lagi. Cek, masih salah. Background image. Oke. Pokoknya penulisan harus diperhatikan teman-teman. Submit. Previewnya seperti ini teman-teman. Udah mulai kelihatan ada cafe menu dengan background copy. Oke. Udah lumayan keren. Pokoknya Free Code Camp ini sangat cocok sekali buat mengasah skill teman-teman ya. Di sini kita masih belajar HTML dan CSS, jadi sangat bagus untuk mengasah, mempertajam skill kita di HTML dan CSS. Kita lanjutkan step 29. It's look good. Udah bagus. Katanya ini adalah waktunya untuk membuat menu. Kita disuruh membuat artikel under coffee. Oke. Tag artikel. Aku baru tahu sih ada tag artikel. Artikel. Apakah dia juga punya tag penutup? Coba ya, artikel. Cek artikel. Oh ini kurang R. Oh ada ya. Kalau teman-teman yang udah pernah tahu berarti aku yang kudet di sini. Oke, artikel commonly. Oke, kita disuruh membuat dua buah paragraf. Yang pertama itu ada ini French vanilla. Copy paste aja. Ini juga
copy paste aja dan diganti dengan 3.00. Cek, submit. Nah, ini udah ada nih, French vanilla 3000, $3. Step 31, the first P element text salt contain coffee flavor. Oke, kita suruh memasukkan elemen-elemen ini atau menu-menunya seperti sebelumnya. Kopas aja, copas, ganti. Nah, paste, 3,5 kopi. Paste, ini kopi lagi, paste. Karamel udah, pumpkin spice. Pumpkin spice, copy paste. Harganya $3,5. Copy paste lagi, dan ada hazelnut. Harganya $4. Lalu terakhir teman-teman ada mocha. Harganya $4,5. Cek. You should have 5 article element. Berarti semuanya di masing-masing elemennya 1, 2, 3, 4. Oke, siap. Copy paste aja deh. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pertama kita hapus French vanilla udah. Berarti kita butuh karamel. Berarti karamel ke bawah dihapus. French vanilla, karamel udah. Berarti pumpkin spice hapus. Oke nih ya. Jadi teman-teman, kita tadi masing-masing menu dan harga mempunyai artikel masing-masing. Jadi tag artikelnya itu ada 5 buah. Soalnya tadi videonya nggak ke-record, sorry. Nah, nanti hasilnya seperti ini di step sebelumnya. Ada artikel dan di dalamnya ada menu dan juga harganya. Masing-masing dibikin masing-masing artikel juga. Baik teman-teman, karena ada 92 step, nggak mungkin kita selesaikan hari ini. Nanti videonya akan sangat panjang. Jadi akan kita bagi jadi 3 video. Dan untuk hari ini sekian aja dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe di channel ini untuk memberikan dukungan pada channel ini. Aku Indra Kusuma dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau mau belajar PHP juga aku lagi menggarap playlist untuk belajar PHP dasar. Dadah.